Oke, baik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sejarah sosiologi pendidikan itu sendiri. Nah, jadi adapun tokoh sosiologi yang pertama yakni Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini adalah seorang tokoh sosiologi dengan nama lengkap Abu Zaid Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang menghafal Al-Quran sejak usia dini. Nama Ibnu Khaldun mencuat secara global pada abad ke-17. Para ilmuwan sosial Eropa begitu terkesan dengan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai sosiologi yang mendahului zamannya. Khususnya dalam Mukaddimah sebagai karya paling luar biasa yang pernah ditulis dalam era apapun dan kapanpun, yakni Ibnu Khaldun, tokoh terawal yang menemukan dasar-dasar sosiologi, khususnya pemikiran bahwa fenomena sosial mematuhi suatu kaidah tertentu yang mesti dicari sosiolog. Caranya dengan mengumpulkan dan menghubungkan fakta-fakta dalam masyarakat yang diteliti. Kemudian tokoh sosiologi yang kedua yaitu Auguste Comte. Auguste Comte dikenal sebagai bapak positivisme dan juga dianggap sebagai orang pertama yang mencetuskan istilah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan modern yang mempelajari mulai dari aspek sosial dari kehidupan manusia. Comte adalah tokoh sosiologi klasik awal. Nah, lanjut tokoh sosiologi yang ketiga yakni Herbert Spencer. Herbert Spencer, tokoh filsuf sosiologi, lahir di Inggris, tepatnya di Derby pada 27 April 1820. Tahun 1852, Spencer menerbitkan sebuah artikel yang berjudul The Development of Hypothesis. Selanjutnya, tahun 1858, Spencer memiliki minat di sosiologi. Kemudian, di tahun 1862, dia mencoba menulis bagian pertama dari Synthetic Philosophy atau disebut dengan filsafat sintek, yaitu First Principles. Adapun tokoh sosiologi selanjutnya yakni Emile Durkheim. Emile Durkheim lahir pada tahun 1858 di kota Epinal, dekat Strasbourg, daerah timur laut Prancis. Durkheim mengajar di beberapa sekolah menengah yang ada di sekitar Prancis. Dia juga pernah belajar di Jerman selama 1 tahun untuk mendalami psikologi itu sendiri, yakni psikologi kepada Wilhelm Wundt. Jadi itu tadi beberapa tokoh sosiologi. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tokoh-tokoh sosiologi pendidikan. Yang pertama itu Lester Frank Ward, 1841 sampai 1913. Lester Frank Ward adalah salah seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat yang dianggap sebagai pencetus gagasan tentang lahirnya sosiologi pendidikan. Gagasan ini tersusun dalam karyanya, yakni Applied Sociology, yang artinya sosiologi terapan, yang khusus mempelajari perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia. Kemudian selanjutnya ada yang dikatakan sebagai Johann Dewey, 1859 sampai 1952. Nah, gagasan dari Johann Dewey, Lester Frank Ward tersebut dikembangkan oleh Johann Dewey. Nah, jadi gagasan dari Lester Frank Ward tadi dikembangkan lagi oleh Johann Dewey, seorang tokoh pragmatisme, ahli pendidikan, dan sekaligus pelopor sosiologi pendidikan. Dalam karyanya yang berjudul School and Social yang terbit pada tahun 1899, menekankan sekolah sebagai institusi sosial. Nah, kemudian tokoh sosiologi pendidikan itu Emile
Emil Durkheim juga termasuk tokoh-tokoh sosiologi pendidikan. Emil Durkheim lahir pada tahun 1858 di kota Epinal dekat Strasbourg, daerah timur laut Prancis. Durkheim mengajar di beberapa sekolah menengah yang ada di sekitar Prancis. Dia juga pernah belajar di Jerman selama 1 tahun untuk mendalami psikologi itu sendiri kepada Wilhelm Wundt. Nah, tokoh sosiologi pendidikan selanjutnya ada yang dinamakan sebagai Kurt Mannheim 1893 sampai 1947. Kurt Mannheim sebagai sosiologi yang memasuki dan menekuni dunia pendidikan memandang bahwa pendidikan adalah sebagai salah satu elemen dinamis dalam sosiologi itu sendiri. Tokoh-tokoh sosiologi pendidikan yang terakhir yakni George Paikne, kerap disebut sebagai Bapak Sosiologi Pendidikan. Mengapa? Karena dia mengemukakan secara konsepsional yang dimaksud dengan sosiologi pendidikan, yang menegaskan bahwa di dalam lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial atau proses sosial, inilah yang merupakan aspek-aspek atau prinsip-prinsip sosiologi itu sendiri menurut George Paikne. Selanjutnya kita masuk pada paradigma sosiologi pendidikan. Nah, dalam paradigma sosiologi pendidikan ini ada yang dikatakan sebagai fakta sosial. Paradigma ini merupakan sumbangsi dari pemikiran Durkheim yang didasarkan atas karyanya yakni yang berjudul The Rules of Sociological Method 1895 dan Switch Day 1897. Menurut Durkheim, dunia ide bukanlah objek riset dalam sosiologi, sebab dunia ide itu hanya sebagai suatu konsepsi pemikiran dan bukan sesuatu yang dapat dipandang. Kemudian paradigma sosial pendidikan yang kedua yakni definisi sosial. Paradigma ini dilandasi analisis Max Weber tentang tindakan sosial atau social action. Tindakan sosial merupakan tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain itu sendiri. Kemudian yang terakhir, perilaku sosial. Nah, dalam paradigma sosiologi pendidikan ada juga yang dikatakan sebagai perilaku sosial. Nah, di mana paradigma ini memusatkan perhatian pada hubungan antara individu dan hubungan individu dengan lingkungannya. Paradigma ini menyatakan bahwa objek studi sosial yang konkret dan realistik adalah peri kemanusiaan atau individu yang tampak dan kemungkinan peluangnya.